Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amiruddin SPD, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada tugas kali ini, saya akan menyampaikan tugas 2.1.A.9 koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Kebutuhan belajar murid bisa berupa kesiapan belajar murid, minat, dan profil belajar murid. Adapun bentuk-bentuk diferensiasi, yang pertama adalah diferensiasi konten. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi ini merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi atau konten. Yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi ini merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Pertanyaan kedua, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi kebutuhan murid. Adapun jenis kebutuhan murid bisa berupa kesiapan belajar murid, minat, maupun profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Untuk mengetahui kesiapan belajar murid, kita bisa menggunakan metode The Equalizer dari Tomlinson. Metode ini dapat mengukur sifat mendasar dari pengetahuan murid maupun bersifat transformatif. Apakah pengetahuan murid sudah bersifat konkret maupun bersifat abstrak? Apakah sudah bersifat sederhana maupun kompleks, terstruktur atau terbuka, tergantung atau mandiri, maupun lambat ataupun cepat. Minat murid. Untuk mengidentifikasi minat murid, kita bisa menggunakan cara mencocokkan, yaitu dengan mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, guru dapat mengkoneksikan dengan menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran. Selanjutnya, guru bisa menjembatani, yaitu menjembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru. Dan yang terakhir, memotivasi murid, yang memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Kemudian, profil belajar murid. Profil belajar murid bisa berupa keadaan lingkungan, yaitu keadaan suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, jumlah cahaya. Kemudian budaya. Apakah murid belajar santai terstruktur, pendiam atau ekspresif, personal atau impersonal? Kemudian gaya belajar. Apakah murid bergaya belajar visual, auditory, maupun kinestetik? Kemudian yang terakhir multiple intelligence atau kecerdasan majemuk.
Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Pada modul sebelumnya, dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru harus menuntun tumbuh kembang potensi murid. Murid harus belajar dengan merdeka, yang berarti guru harus membuat murid belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Untuk itu, bakat dan minat murid harus diberikan seluas-luasnya untuk dapat berkembang. Disinilah kaitan antara filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Itulah tugas dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia.